Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faras Alfirinanda. Di video sebelumnya yaitu materi pertemuan ke-12 sebelumnya kita udah bahas di pertemuan ke-11 di uh, yaitu pembahasan kita di materi ke-12 apa ya kemarin. Kita udah membahas yang namanya DOM. Ya. Kita sebelumnya udah kita bahas yang namanya DOM manipulation, berinteraksi langsung dengan elemen HTML menggunakan JavaScript. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertemuan 12 yaitu event handling lanjutan, mengenal event bubbling, capturing keyboard event dan import event. Yaitu kita baca apa itu event handling lanjutan, yaitu pada kita lihat di codingan ini. Pada pertemuan sebelumnya kamu belajar dasar sekarang event yang lebih kompleks seperti event bubbling, event capturing, keyboard event, input, change event, prevent default. Adanya seperti ini. Ada event bubbling and capturing. Bubbling event bergerak dari elemen terdalam keluar ke terluar. Capturing event bergerak dari elemen terluar sampai ke dalam. Seperti ini. Dari misalnya ini dari dalam ke 2 ke 1. Dari luar dari 1 ke 2 ke 1 ke 3. Oke, inilah dia kodenya. Elemen add event listener click and function through and capturing. Sedangkan ini ada keyboard event, yaitu ketika keyboard ditekan kita akan lihatkan hasilnya kayak gini. Misalnya kita tekan H akan muncul ini kamu menekan H. Misalnya kita tekan 6, kamu sedang menekan 6. Kamu menekan keyboard paste K, kamu ngetik ini, dan kamu bisa upload, space, save, control, dan selain Windows nggak bisa ya. Windows tidak bisa. Oke. Ini codingannya. Ada codingannya yaitu input event listener kayu console log ek. Ada namanya input dan chunk event. Nah, itu seperti ini. Seperti kita mengetik ya biasanya. Seperti itu ya. Kita juga bisa hapus. Nah, ini kodenya. Input event listener input kurung-kurung titik. Dipakai untuk mencegah adanya namanya prevent default. Dipakai untuk mencegah perilaku default sebuah elemen. Klik link seperti prevent default. Ada namanya kuis singkat untuk kita nanti sebelum kita lanjutkan nanti ke materi apanya. Ini lebih singkat, lebih penting-pentingnya saja. Oke, kita akan baca dari ChatGPT aja. Kita baca dari sini. Apa itu tadi event? Event, nah ini kan event mengalir event elemen anak ke parent ke dokumen. Seperti ini kodenya, kode HTML. Kita coba di rumah. Kalian coba di rumah nanti kalian coba
Itu codingannya. Jika di tombol klik print parent, klik. Ada event complete capturing, event mengalir dari luar ke dalam, kebalikan dari bubbling. Seperti ini kodenya yang saya tunjukin tadi. Klik on preparing, dan namanya mencegah bubbling, dan namanya event delegation concept, alih memberi event listener pada semua elemen anak, kita menaruh satu listener pada parent dan mendeteksi target. Kapan digunakan? Daftar elemen yang dinamis, tambah, hapus, mengurangi pemakaian memori, lebih efisien. Contoh seperti codingan di dalam ini, yaitu codingan HTML, UL, ID, menu, list, tag list, data page, name, home, profile, setting, list di dalam kurung UL. Ada target, get element, menu, advanced, listener. Hanya satu listener tapi dapat menangani semua list. Ada namanya custom event. Custom event membuat dan memicu custom event. Counter event, new custom event, user login, detail, username, Andi. Dokumen ada di event listener, user login, ada console log, user login, detail, username. Ada namanya kegunaan komunikasi antara komponen, misalnya dalam SPA, mengintegrasi logika kompleks, integrasi fitur modular. Ada namanya debunking, throttling, ada namanya debunking dulu, menunda eksekusi sampai berhenti melakukan event, contohnya Chatbox. Seperti ini kode JavaScript-nya. Untuk JavaScript ya, kalian buat file JavaScript .javascript JS .js. Function don't pen delay, elect in an out, return function again, clear in timeout. Oke, kita nggak panjang-panjang. Ada namanya throttling, membatasi seberapa sering fungsi dipanggil, contoh scroll event. Seperti ini kode Java-nya. Ada namanya asynchronous event handling, menggunakan async await dalam event listener. Dan namanya event loop, microtask event listener bisa men-trigger, promise, set timeout, request, animation, frame, memahami urutan eksekusi, membantu debugging event yang kompleks. Ada namanya advanced keyboard event, mendeteksi kombinasi tombol. Seperti ini, dokumen ada di listener, keydot, if, control K and K, and prevent default, control log, control S, ditekan. Ada namanya pointer gesture event, browser modern pendukung. Satu ada pointer down, pointer move, pointer rope, pointer up, multi device mode, stylus, touch. Nah, contoh drag-nya JavaScript juga, let, throwing, pulse, dokumen ada pen cluster, ada pointer down, doubling, dan namanya 2D kasus dynamic to-do list. Nah, menggabungkan event, declaration, bubbling, custom event digabungkan menjadi satu, yaitu kode HTML. Kalian bisa buat ini, kalian bisa salin nanti di rumah, kalian bisa coba. Rangkumannya ini adalah rangkuman untuk konsepnya, yaitu bubbling capturing, kontrol aliran event, ada event delegation, efisiensi, dan menangani
elemen dinamis, ada custom event, komunikasi antara komponen, ada namanya demonstrate play, optimasi performa event. Administratif, ada async event, mengelola event yang melakukan operasi async. Ya, ada namanya keyboard, dan pointer event. Interaksi level lanjut. Oke, cukup sekian materi kita. Walaupun mohon maaf kita ambil dari ChatGPT karena ini terlalu singkat. Mohon maaf. Kalau ada salah kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas yang namanya di pertemuan ke-13. Pertemuan 13 kita akan nanti membahas objek. Pada pertemuan nanti kita bahas ke video selanjutnya nanti, atau pertemuan selanjutnya nanti, yang berjudul namanya objek pada JavaScript. Ini masih tentang JavaScript. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.